Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Fajar Niatsa, NPM 0541 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Papua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfa Zulhilmi Rizky dengan NPM 054122041114 dari program studi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Papua. Nama saya Swisha Putra dengan NPM 0541230446 dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Papua. Di sini kami ingin menjelaskan tentang alat yang dibuat, yaitu aquaponik. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian aquaponics. Apa itu aquaponics? Aquaponics berasal dari aquaculture and hydroponics, yang berarti budidaya perairan atau dalam hal ini perikanan, dan hidroponik, yang berarti pertanian atau sayuran, buah-buahan, dan herbal, yang menggunakan air dalam pelaksanaannya atau tanpa media tanah. Di dalam aquaponik, nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman dipenuhi oleh ikan atau kotoran hasil pencernaan makanan, sedangkan ikan mendapatkan nutrisi dari pakan ikan. Tentu akan sangat baik jika sebagian dari tanaman dapat digunakan untuk pakan ikan, sehingga akan terbentuk ekosistem. Jadi kesimpulannya, aquaponik adalah sistem pertanian berkelanjutan yang mengkombinasikan aquakultur dan hidroponik dalam lingkungan yang bersifat simbiotik. Dalam sistem aquaponik, ikan dan tanaman akan dipelihara secara bersama-sama dan akan bersimbiosis mutualisme. Ya, di sini saya akan melanjutkan yaitu di mana di sini aquaponik ini dia memiliki beberapa komponen di dalamnya, yaitu ada panel surya dan panel box ini. Nah, di dalam panel box ini memiliki beberapa komponen-komponen yang penting untuk membuat si alat aquaponik ini bekerja. Nah, contohnya pertama, nah di sini tuh dia memiliki komponen yaitu solar charge control atau PWM, yaitu pulse width modulation. Nah, dia berfungsi untuk mengatur ke si baterai berapa sih energi yang akan dihasilkan oleh si panel surya selama beberapa jam gitu. Dan di sini ada inverter. Inverter ini dia berfungsi untuk mengubah si arus DC yang dihasilkan oleh panel surya diubah menjadi ke arus AC. Nah, terus di sini juga ada baterai, yaitu berfungsi untuk menyimpan energi listrik yang telah dihasilkan oleh si panel surya ini. Dan kita juga ini menggunakan ESP8266 yang dimana dia itu berfungsi sebagai Internet of Things, dan dia itu berfungsi untuk kita bisa memantau kadar dari alat ini melalui handphone dari jarak jauh, dan kita menggunakan pengaman yaitu MCB dan 2 Sikring. Ya. Baik, untuk selanjutnya adalah mekanisme kerja dari alat sistem aquaponik. Sebelum menjelaskan mekanisme kerjanya, saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama itu adalah pipa atau paralon, yang dimana digunakan untuk saluran air. Dan yang kedua adalah akuarium, yang dimana ditempatkan untuk budidaya ikan. Dan ketiga adalah panel surya, yang dimana ini akan mengumpulkan energi dari sinar matahari. Saya akan menjelaskan mekanisme kerja alat sistem aquaponik ini. Setelah akuarium telah diisi oleh air untuk budidaya ikan, air tersebut akan dipompa ketika mesin dinyalakan. Dan yang ini saya pegang adalah sebuah sensor kadar pH untuk mengukur tentunya kadar air. pH ini adalah power of hydrogen. Lalu air tersebut akan tersedot sampai ke pipa-pipa atas. Ini yang saya pegang adalah pipa untuk menyalurkan air ke atas. Lalu air tersebut akan mengalir sampai mengenai tanaman-tanaman. Yang saya sentuh ini untuk menaruh tanaman, budidaya tanaman. Air tersebut akan mengalir ke akar-akar dari tanaman tersebut hingga akan menuju ke bawah lagi air tersebut. Lalu air tersebut itu akan disedot lagi. Tetapi ketika akuarium sudah diisikan oleh budidaya ikan tersebut akan mengeluarkan kotoran, lalu kotoran tersebut akan dinaikkan ke atas lagi, dipompa oleh air untuk memberikan nutrisi kepada tanaman-tanaman.
jadi sirkulasi. Dan yang ini adalah panel surya, yang dimana panel surya ini akan memberikan atau membangkitkan sebuah tenaga listrik dari energi matahari, sesuai dengan namanya, yaitu panel surya. Dan yang saya pegang ini adalah sebuah sensor, yang dimana sensor yang saya pegang ini yang pertama adalah sensor LDR untuk sensor cahaya, dan yang kedua adalah sensor untuk temperatur atau suhu, yang tentunya pasti akan mengukur suhu. Dan jika suhu melebihi 33 derajat Celcius, maka kipas akan menyala. Tentunya pasti akan menyala untuk memberikan udara-udara kepada tanaman tersebut. Ini adalah sensor LDR ya. Ya, light dependent resistor. Dan yang di bawah sini adalah sebuah lampu LED yang dimana nanti akan menyala untuk kerja dari fungsi sensor LDR. Kalau kipas tadi adalah untuk dari sensor temperatur atau suhu. Dan ini juga tadi yang seperti saya sudah bilang, ini adalah sebuah sensor juga, sensor kadar pH, yaitu power of hydrogen, yang dimana nanti akan menghitung kadar air. Jadi di sini ada sebuah display yang akan menampilkan sebuah nilai-nilai parameter baik pada sensor suhu maupun sensor kadar air. Jadi dari sensor yang ada di atas tadi yang telah ditunjukkan akan mengukur nilai-nilainya, yaitu pada sensor suhu. Jadi dari suhu yang terukur pada sebuah nilai sensor akan ditampilkan nilainya pada display ini atau liquid crystal display atau LCD, sehingga nanti nilainya akan terukur dan terbaca di situ. Dan begitu juga untuk sensor kadar air atau sensor pH, power of hydrogen, akan tercantumkan nilainya atau tertuliskan nilainya di LCD tersebut, sehingga nanti dari LCD ini jika alat telah terhubung ke akses internet, maka kita dapat membuka software yang bernama Arduino IoT Cloud Remote dan bisa download pada Play Store. Ini adalah sebuah tampilannya yang akan terbaca jika sudah terdeteksi oleh alat dan softwarenya oleh akses internet saling terhubung. Jadi dimisalkan di LCD tertuliskan angka segitu, maka pada software juga otomatis akan tertuliskan angka segini juga. Jadi pada alat ini, alat aquaponik, dapat dilakukan sebuah monitoring dari jarak jauh. Dapat dilihat di sini adalah sebuah gelombang dari nilai kadar air yang terukur.
Jadi itulah inovasi dari alat aquaponik. Berbeda dengan pertanian secara konvensional.